Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang warga sipil tewas ditembak anggota organisasi Papua Merdeka di Paniai, Papua Tengah. Edarkan narkoba di Mimika, 2 pemuda diringkus polisi. Penjualan sapi kurban diawasi ketat Dinas Peternakan untuk mencegah penularan penyakit. Bensin keluar kena lagi ini. Serangan organisasi Papua Merdeka kembali menewaskan warga sipil. Seorang pengendara mobil tewas mengenaskan di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Menurut keterangan seorang saksi, saat itu ia tengah melintas dari Enarotali ke Kampung Kopo. Di tengah perjalanan ia melihat mobil parkir di pinggir jalan dalam keadaan terbakar dengan posisi pengemudi tersungkur di dalam mobil. Lalu muncul sekelompok anggota KKB yang berjumlah sekitar 10 orang dengan membawa senjata. Karena takut, saksi langsung menyelamatkan diri. Korban diketahui bernama Rusli. Tim Satgas Damai Kartens menemukan tubuhnya dalam keadaan hangus terbakar di dalam mobil. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Paniai. Telah terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil bertempat di dekat Jembatan Putus di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Akibat dari penembakan tersebut, 1 orang warga sipil atas nama Rusli, usia 40 tahun, pekerjaan sehari-hari merupakan sopir lajuran atau sopir angkutan, alamat di BTN Geraha Kaligoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap sopir angkutan tersebut, kemudian mobil dibakar sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bakar, dan pada saat tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP, kondisi jenazah sudah habis terbakar. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens akan melakukan penegakan hukum, pengejaran, dan menangkap para pelakunya sehingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Jenazah Rusli akan dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini Satgas Operasi Damai Kartens tengah melakukan penyelidikan untuk memburu dan menangkap para pelaku. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polisi menangkap 2 pemuda yang mengedarkan narkoba di Mimika. Willy dan Jesse ditangkap di 2 lokasi, sementara 1 orang berhasil melarikan diri. Keduanya diduga mengedarkan ganja. Barang bukti yang kita sita sejumlah 1.311,65 gram, yaitu jenis ganja, kemudian sisihkan untuk laboratorium, kemudian di Pegadaian penimbangan, dan hari ini barang bukti yang akan dimusnahkan untuk ganja 1.301,65 gram. Di TKP di Jalan Baru
Miru atau Jalan Hetubun lorong kantor Kelurahan Kuangki, Mimika Baru. Kemudian di SP2 depan perumahan Pemda atau Jalan Garuda, Kelurahan Hamiaji, Mimika Baru. Kemudian tersangka atas inisial MJP, TKP Jalan Restu dan Busiri Ujung. Barang bukti yang kita sita 3 paket sabu dan 4 paket plastik klip bening. Berat bersihnya 28,22 gram. Itu pun disisihkan untuk lab, kemudian penimbangan bukti di pengadilan. Untuk yang akan dimusnahkan 26,65 gram. Dari tangan para pelaku, polisi menyita belasan paket ganja yang siap edar. Narkoba itu diselundupkan pelaku menggunakan jasa ekspedisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga beras di Merauke, Papua Selatan kembali naik jauh di atas harga eceran terendah yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras jenis medium Rojo Lele misalnya, harga yang ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Namun kenyataannya di pasaran, harga beras itu naik hingga Rp16.000 per kilogram. Tidak hanya beras jenis medium, namun hampir semua jenis beras harganya naik sejak sebulan terakhir karena petani di Merauke gagal panen akibat banjir dan serangan hama wereng yang melanda sentra pertanian di Distrik Kurik, Tanah Miring, dan Distrik Semangga Jaya. Selain jenis Rojo Lele, beras Ciliwung juga naik sama seperti Rojo Lele Rp16.000 per kilogram. Sementara untuk jenis Inpari juga naik dari Rp13.500 menjadi Rp15.500 per kilogram. Perkirakan ini agak naik terus karena gagal panen. Gagal panen ya, Iya. Desember. Jadi Iya. kalau Anda perkirakan kira-kira nanti sampai harga berapa itu nanti beras paling tingginya itu? Mungkin sampai 20.000. 20.000 ya? Iya. Tidak semua beras medium harganya naik, beberapa di antaranya harganya masih tetap di kisaran Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Namun peminat beras ini kurang karena kualitasnya jelek. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.